Pemirsa, nasib pilu dialami gadis remaja berusia 15 tahun berinisial IL asal Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Pasalnya IL dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan pria parubaya berinisial DW yang berusia 60 tahun untuk menutupi utang orang tuanya kepada DW sebesar 6 juta rupiah. Kisah pilu IL diketahui publik setelah IL mencurahkan nasibnya di media sosial. Saya bernama IL memerlukan bantuan. Saya dipaksa menikahi Haji Dewe dikarenakan utang piutang 6 juta. Jika saya tidak menikah, akan dipenjarakan. Ya, IL yang merupakan warga desa Kolami, Kecamatan Walea, Kepulauan pun berusaha menolak pernikahan ini. Namun penolakan IL rupanya membuat orang tua serta tantenya geram dan justru melakukan kekerasan kepada IL. Mendapat tindak kekerasan, IL pun akhirnya melapor dan meminta bantuan kepada kepala desa setempat. Dan kasus ini pun tengah ditindaklanjuti oleh Kapolsek Walea. Ibu dan tante dari IL pun tengah dimintai keterangan sebagai saksi. Lantas apa tanggapan sejumlah selebriti terkait nasib yang dialami IL? Ya gimana ya, sebenarnya cukup miris sih gitu. Ada anak gadis yang masih di bawah umur gitu, di bawah usia undang-undang yang berlaku juga, masih 15 tahun, kemudian dipaksa menikah dengan kakek berumur 60 tahun, itu sangat sedih, sangat miris gitu. Maksudnya ini kan bukan pada saat zaman perjuangan atau zaman Nabi zaman dulu kayak gitu kan, bukan di saat itu. Sekarang kan sudah zaman modern yang sudah ada undang-undang yang berlaku juga. Itu ya sangat miris sih, dan untuk dari segi mental si anaknya juga. Dan aku nggak tahu nih apa yang melatar belakangi ada pemaksaan ini, atau mungkin faktor ekonomi atau faktor apa, tapi ya sepatutnya tidak gitu. Harapannya sih yang kedepannya semoga tidak ada lagi yang seperti ini sih harapannya, karena ya sangat disayangkan juga. Jadi aku bener-bener gimana ya, nggak tahu lagi harus ngomong apa. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kasus yang seperti ini. Ya, pertama kita sangat menyayangkan ya pemaksaan pernikahan usia anak. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan termasuk juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, usia anak yang dipaksa untuk menikah itu dapat dipidana. Jadi tentu kita mohon kepada aparat hukum untuk melakukan penyelidikan lebih jauh apakah informasi ini terkait pemaksaan usia anak 15 tahun ini kepada kakek yang 60 tahun ini itu seperti apa. Kasus yang menimpa IL pun langsung menjadi sorotan Komnas Pelindungan Anak Indonesia. Apalagi kejadian yang menimpa IL memang kerap kali terjadi terutama di luar Pulau Jawa. Lantas langkah apa yang akan dilakukan oleh Komnas Pelindungan Anak Indonesia agar kasus serupa tak lagi menimpa anak-anak di Indonesia? Ya, apalagi kalau ada transaksi utang piutang ya, sehingga si kakek itu, katakanlah si kakek atau bapak yang sudah lansia itu menikahi anak yang 15 tahun yang mempunyai keluarganya membuat utang, itu kan bonded namanya, perbudakan, pemerasan ya, itu gadai namanya. Nah, karena itu adalah peristiwa pidana, maka sebenarnya Komnas menilai bahwa usia di atas usia di atas 70-an, 60-an dan sebagainya menikah karena transaksi utang gadai, saya kira itulah merupakan transaksi pidana yang dapat dilaporkan kepada kepolisian. Ya, kasus yang dialami IL memang bukanlah kali pertama. Banyak anak-anak yang di bawah umur dipaksa atau terpaksa menikah dini lantaran terbentur masalah ekonomi. Lantas apa yang harusnya dilakukan jika seorang anak mengalami hal seperti IL? Kalau ada kata pemaksaan, artinya ya udah deh biar hutang saya lunas, kawinin aja anak saya gitu. Tentu ini udah bukan jawaban yang tepat ya gitu ya.
Karena ada kata pemaksaan. Berbeda kalau anak ini memang mencintai pasangannya ini yang beda usianya cukup jauh ya. Mungkin bisa dikatakan kalaupun salah tapi suka sama suka gitu. Kalau suka sama suka hukum juga nggak bisa menjerat kan, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau ini pemaksaan, kemudian juga hasil obrolan antara si kakek dan si orang tuanya tanpa persetujuan si anak, tentu ini akan menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi si anak ya. Dan kategorinya pemaksaan, tentu kalau buat saya sih ini ya solusi yang dipaksakan gitu, sebenarnya solusi yang nantinya bisa menjadi bumerang yang lebih hebat lagi bagi dua-duanya gitu, dan bagi si anak ini juga gitu. Sementara itu, kebahagiaan tengah dirasakan pasangan Angga Wijaya dan Nurul Kamaria atau yang kerap disapa Ana. Pasalnya keduanya baru saja pulang honeymoon dari Korea Selatan. Namun honeymoon ala Angga dan Ana memang berbeda lantaran keduanya mengajak kedua anaknya untuk liburan ke negeri ginseng. Angga dan Ana serta anak-anaknya pun mengunjungi berbagai tempat wisata terkenal di sana. Kita sana seru banget. Kita di sana itu hampir 6 hari, mau 7 hari lah. 7 hari kita memang liburan keluarga. Ke sana sekalian ada beberapa kerjaan yang harus kita follow up sampai ke sana karena ada bisnis kecantikan yang kita mencari riset sama konsultasinya ke sana karena di sana tuh bagus ya. Rata-rata kalau orang mau ngomongin treatment kecantikan itu pasti larinya ke Korea. Nah, sekalian kerja. Maksudnya gitu. Sana. Asisten sebenarnya adik satu. Oh enggak, kita berempat, anak 2, istri dan saya. Enggak. Ya keliling-keliling aja, kuliner. Kalau di Korea udah pasti makanannya. Terus nganter istri treatment, konsultasi. Terus ke beberapa tempat wisata kayak kerajaan-kerajaannya. Terus seperti apa Korea zaman dulu. Terus sekarang kehidupannya lebih seperti apa, jauh lebih baik setelah pandemi gitu. Sekarang bagus di sana. Hampir 1 bulan menikah, Angga dan Ana rupanya memang ingin segera memiliki momongan. Meski Angga sudah memiliki 2 anak sambung, namun Angga rupanya juga berharap segera memiliki anak dari Ana. Tak ayal pulang liburan dari Korea, Angga berharap jika istrinya segera hamil. Lantas benarkah anak ini tengah hamil anak pertama buah pernikahannya dengan Angga? Jos dong. Sekarang tuh insya Allah ya semoga bisa bulan ini karena sudah hampir 1 bulan lebih belum dapet halangan. Ya semoga aja ya, doain. Kalau kita sih nggak muluk-muluk, pengennya kalau diberi alhamdulillah, kalau belum ya insya Allah nanti kita coba lagi gitu. Sama istri selalu diskusi gitu, jangan patah semangat. Kemarin tuh sempet mau cuman kayak gagal lagi gitu. Nah di bulan ini mudah-mudahan. Sama halnya dengan Angga Wijaya dan Ana yang tengah berharap mendapat momongan, pasangan Fitri Karlina dan Hendra Sumendap yang sudah menikah selama 9 tahun juga tengah menanti kehadiran buah hati. Namun di tengah-tengah menjalani program kehamilan, Fitri justru harus menjalani LDM alias Long Distance Marriage lantaran sang suami mendapat pekerjaan di Oman sebagai pilot. Sempat tertunda lantaran Hendra bekerja di Oman, keduanya pun akhirnya memutuskan melanjutkan program kehamilannya. Dan beberapa waktu lalu saat Fitri mengunjungi Hendra, pasangan ini sempat mengunjungi beberapa klinik untuk konsultasi terkait program kehamilan mereka. Sayangnya saat baru menjalani konsultasi, Hendra justru harus berpindah tugas ke Qatar. Lantas benarkah Fitri dan Hendra akan kembali menjalani program kehamilan di Qatar? Sengasihnya Tuhan sama aku. Kembali lagi aku sudah menyerahkan semuanya, sudah mengikhlaskan semuanya. Ketika Tuhan belum memberikan amanah itu berarti mungkin Allah masih memberikan amanah yang lain buat aku. Positive thinking aja. Selalu berpikir positif sama Allah. Dan aku sudah planning gini. Bahkan aku sudah ngedatangin kliniknya langsung. Ternyata memang aku harus pindah ke Qatar, harus mulai lagi dari nol. Ya aku anggap alhamdulillah, mungkin Allah menunjukkan jalan yang lain buat aku.
udah itu aja. Jadi aku nggak boleh bertanya-tanya, aku juga nggak boleh kok begini ya, berarti aku meragukan banget keesaannya, kekuasaannya. Ya, Fitri dan Hendra memang berharap jika program kehamilan kali ini bisa berhasil, apalagi dirinya dan sang suami sudah lama menanti kehadiran anak. Namun Fitri tetap menyerahkannya kepada Sang Pencipta dan tak ingin terlalu terbebani dengan belum dianugerahi momongan dalam pernikahannya. Ya kan paling nanti kan aku kan ibaratnya kan aku nggak sekali kan ke Tarawa, kan berkali-kali kan. Ya sambil berjalan lah, sambil berjalan, sambil nyari koneksi lagi, sambil mencari referensi lagi, yang akhirnya itu yang buat aku srek dan ya sengasihnya gitu. Di sisi lain, Fitri juga kini harus rela bolak-balik terbang ke Qatar untuk melepas rindu dan menjenguk sang suami. Fitri mengaku memang sulit menjalani hubungan LDM, apalagi selama ini dirinya jarang berpisah dari Hendra untuk waktu yang lama. Lantas benarkah Fitri sering dilanda rasa cemburu kepada sang suami? Ya itu aja, pokoknya kalau aku sih memang LDR-nya ini ada syarat dan ketentuannya memang. Iya, jadi nggak hanya sekedar ikhlas enggak. Ikhlas iya, tapi ada syarat ketentuannya. Syarat ketentuannya adalah jam berapapun, kapanpun aku nelpon, aku butuh harus diangkat. Tuh kadang ya Mas Hendra tuh lagi mandi gitu kan, lagi beres-beres tuh sambil lagi kumur-kumur, gitu. Oh iya, ayo kenapa? Gitu. Iya aku lagi bersiap-siap gitu kan. Oh iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu lah yang bikin ya kasihan sih, tapi gimana dong, aku namanya kangen ya, gimana gitu. Jadi selama ini sih alhamdulillah enggak sih. Cuma ya itu aja, kadang baru nyadar, oh ya Allah ternyata di sana udah ternyata masih subuh kayak gitu.